Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus! Kembali lagi ke segmen FAQ. Kali ini gue akan ngebahas tips-tips yang harus kalian lakukan pada saat akan melakukan rescape ya, atau membongkar, merubah aquascape kalian. Kan suka banyak yang nanya tuh, Bang, substratnya bisa dipakai lagi nggak? Harus dicuci nggak? Atau pisahin pasir malang sama silika kayak gimana ya kan? Filternya sebaiknya diapain? Dan lain sebagainya. Nah, aquascape yang baru itu lebih rentan terkena algae atau tanamannya tuh lebih rentan kena melting ya, karena ada proses yang namanya adaptasi dan masalah-masalah lainnya dibanding dengan aquascape mature yang mana siklus nitrogennya itu udah berjalan, airnya itu udah lebih mature, tanamannya itu lebih udah beradaptasi dengan sehat dan lain-lain. Nah, untuk meminimalisir hal-hal di atas dan untuk mempercepat mature atau matangnya sebuah aquascape yang akan di-rescape, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama adalah substratnya. Kenapa? Substrat itu adalah kunci pada saat kita rescape. Yang pertama itu kalian harus tentukan dulu apakah masih mau menggunakan substrat yang lama atau 100% mau pakai substrat yang baru. Saran gue sih pakai substrat yang lama aja ya, nggak perlu ganti semuanya. Kadang-kadang ada orang yang mau ganti semuanya karena takut masih ada sisa-sisa spora algae di substratnya. Untuk kalian ketahui, spora algae itu ada di mana-mana ya, bahkan ada di udara. Jadi spora algae itu tidak bisa kita hindari sama sekali. Kecuali misalkan substrat kalian itu udah lama ya, udah bertahun-tahun sehingga nutrisinya tuh udah jauh lebih berkurang, jauh lebih turun ya. Atau soilnya itu udah lebih banyak yang hancur ya. Itu bolehlah kalau kalian mau ganti semuanya. Nah, jika kalian udah memutuskan nih akan menggunakan substrat yang lama, sebaiknya kalian itu setup ulang di hari yang sama dengan saat kalian membongkar aquascape-nya yang lama. Nah, dengan harapan bakteri yang ada di substratnya itu tidak mati, sehingga siklus nitrogen itu tidak perlu kita ulangi kembali, dan substratnya itu menjadi lebih cepat mature. Nah, substrat yang lebih mature itu akan lebih mempermudah tanaman dalam proses dia adaptasi, sehingga bisa menghindari proses melting, proses lumer ya. Usahakan untuk tidak mengganggu substratnya itu terlalu banyak. Jadi substrat itu nggak perlu dibongkar ataupun dikeruk sampai bawah banget ya, agar rumah bakterinya itu tidak terganggu, yang bisa memicu cloudy water ya. Nah, untuk yang di bagian atas, substrat bagian paling atas tuh bisa kalian topping sedikit menggunakan substrat yang baru. Misalkan mau pakai soil yang baru ataupun mau pakai silika yang bersih. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi kotoran-kotoran halus sisa-sisa substrat yang lama yang dapat mengotori air. Namun apabila kalian itu tidak menggunakan soil, penambahan pupuk tancap itu akan sangat membantu menambah kekayaan nutrisi substrat kalian. Nah, itu tadi kalau kalian rescape-nya di hari yang sama pada saat kalian bongkar ya. Nah, namun apabila rescape-nya itu tidak di hari yang sama dengan hari kalian bongkar, maka sebisa mungkin biarkan substratnya itu tetap di dalam akuarium. Airnya biarkan aja full dan jalankan filter agar bakterinya masih bisa tetap hidup. Tapi kalau nggak memungkinkan untuk melakukan hal itu, atau misalkan kalian masih punya substrat bekas yang udah disimpan bertahun-tahun, yang udah lama banget kalian simpan, itu juga masih bisa dipakai ya, jangan dibuang. Dibilas saja sedikit untuk menghilangkan debu-debu halusnya, lalu bisa digunakan kembali seperti kalian menggunakan soil yang baru ataupun substrat yang baru. Bisa juga sedikit topping dengan substrat baru itu akan lebih baik ya. Terus apa lagi? Oh ya, ada pertanyaan di awal tadi. Gimana sih Bang cara misahin pasir malang dengan soil ataupun pasir malang dengan silika? Ya silahkan aja kalian pisahin satu-satu tiap butir ya, kalau kurang gawean mas. Lumayan ya ngisi waktu luang di masa PSBB. Jadi intinya sebenarnya nggak perlu kalian pisahin ya. Kalau memang udah kecampur ya biarin aja. Misalkan udah kecampur nih, bisa kalian buang sedikit lalu ditambahin dengan substrat yang baru. Lebih simpel kalau kalian bisa topping pakai soil. Jadi substrat yang lama yang udah kecampur masih bisa dipakai banget. Oke, yang kedua mengenai hardscape. Ya, namanya hardscape kan awet di dalam air. Tentunya hardscape yang lama ini masih bisa dipakai kembali. Jangan dibuang ya. Tinggal kalian cuci bersih aja. Disikat jika perlu ya. Nah, namun misalkan ada algae yang membandel nih, yang susah banget bersihnya. Kayak misalkan BBA kan nempel banget tuh, susah lepasnya. Bisa kalian kerik pakai sikat kawat ya. Ataupun lebih bagus lagi pakai sikat nilon kayak gini nih. Ini kalau untuk kayunya nggak akan hancur, tapi algae-nya bisa bersih.
Bisa juga kalian semprot dengan alga elang ataupun dengan liquid karbon ya, itu bisa tambah bagus untuk menghilangkan sisa-sisa alge. Atau cara ekstrimnya itu kalian bisa rendam sebentar pakai pemutih ya, pakai Biclean gitu yang dicampur dengan air dengan perbandingan 1:9. Cukup rendam sekitar 10-15 menit lah, bilas, lalu rendam lagi dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa bau pemutihnya, itu bisa. Oke, selanjutnya yang ketiga, filter. Nah, intinya sih kita itu nggak pengen mengganggu bakteri yang ada di dalam filter, sehingga filternya itu masih bisa tetap mature ya. Nah, jika kalian rescape di hari yang sama dengan hari kalian bongkar, langsung aja gunakan filter yang lama. Nggak perlu dicuci sama sekali ya. Nah, namun apabila filternya itu terlalu kotor, bolehlah kalian cuci sedikit ya, media filter yang paling atas aja, ataupun ditambahin atau diganti dengan media yang baru. Biasanya kan yang paling atas itu pakai Dacron ya, kapas putih. Lalu yang bagian tengah ke bawah, terutama yang media biologis itu jangan diganggu, jangan diapa-apain. Tapi apabila kalian itu nggak langsung rescape setelah bongkar ya, jadi rescape-nya itu nggak di hari yang sama dengan hari kalian bongkar, filternya itu sebaiknya dipasang dulu ke aquascape lain yang udah lebih mature ya. Numpang di situ deh sementara supaya bakterinya di filter kalian yang lama itu masih bisa bertahan hidup. Nah, nanti kalau udah selesai rescape, si filternya itu bisa diambil dari aquascape yang lain dan langsung dipakai di aquascape kalian yang baru rescape ya. Nah, kalau udah dipakai di akuarium kalian yang baru rescape tadi, di minggu-minggu awal setelah rescape itu biarin aja, jangan langsung dibersihkan filternya. Tujuannya itu untuk meminimalisir gangguan pada rumah bakteri di filter. Kalau mau kalian bersihkan, ya nanti aja deh, tunggu setelah sekitar 3-4 minggu. Dan itu pun bersihinnya harus pakai air dari akuarium ya. Oke, tips selanjutnya yang keempat yaitu mengenai air. Kalau gua sih biasanya akan menggunakan sebanyak mungkin air dari aquascape yang lama ya. Jadi pada saat bongkar, pada saat kalian rescape itu airnya itu tidak dibuang semua. Gua sisain setidaknya sekitar 30-50% lah. Ini akan sangat membantu adaptasi bakteri-bakteri yang masih hidup di substrat maupun di filter kalian. Kalau kalian pakai air baru semua, apalagi air barunya itu mengandung kaporit ya, ataupun parameter airnya sangat berbeda signifikan, itu akan membuat bakteri bisa kaget dan bisa memicu cloudy water ataupun bacterial blooming karena bakterinya terganggu ya. Kalau udah kena cloudy water sih ya agak menyebalkan ya, walaupun sebenarnya cloudy water ataupun algae blooming ini tidak berbahaya, cuman ya nggak enak aja dilihat. Nah, kalau pakai air dari aquascape lain kayak gimana bang? Ya itu juga bisa menjadi opsi, asal parameter airnya itu nggak jauh berbeda ketimbang air aquascape kalian yang sebelum dibongkar ya. Oke, kita lanjut. Tips berikutnya yaitu yang kelima mengenai tanaman. Untuk tanaman, apa yang harus dilakukan bang? Nah, intinya sih kalian harus tetap jaga kesehatan tanaman tersebut. Karena tanaman yang sehat akan lebih mudah beradaptasi di lingkungan yang baru, dapat terhindar dari melting dan juga dari serangan algae. Nah, jika kalian masih ingin menggunakan tanaman sisa bongkaran, tapi replantingnya itu nggak langsung di hari yang sama dengan kalian bongkar, penyimpanan tanamannya itu adalah menjadi kunci utama untuk mempertahankan kesehatan tanaman tersebut. Biasanya kan penghobi banyak yang kayak gini nih, tanaman sisa trimmingan ataupun tanaman sisa bongkarannya itu suka dibiarin ngambang aja kan di dalam ember. Nah, ini sangat bisa menurunkan kesehatan tanaman sehingga dapat memicu melting ataupun terserang algae pada saat dia ditanam kembali. Nah, tanaman yang menumpuk di dalam volume air ember yang kecil, artinya tanaman itu akan kekurangan akses terhadap CO2 dan juga akses terhadap oksigen. Yang jika kalian ingat, yang gue pernah jelasin di video FAQ mengenai melting, hal ini, kekurangan akses terhadap CO2 dan oksigen ini akan menyebabkan tanaman melting, menyebabkan tanaman lumer. Maka, cara yang terbaik adalah simpan tanaman aquascape kalian itu di akuarium lain yang lebih mature ya, aquascape yang udah berjalan lama. Ataupun kalau bisa yang parameter airnya itu mirip lah ya, yang artinya lingkungannya itu akan sama dan kebutuhan hidupnya itu akan tetap terpenuhi sehingga masih bisa tetap sehat sampai saatnya kalian gunakan untuk rescape. Tapi misalkan kalian nggak punya aquascape nih, nggak punya tempat penampungan, kalian bisa simpan tanamannya di kulkas ya dengan suhu yang low, jangan di freezer ya. Jadi di kulkas yang bawah yang suhunya set di low, kisaran 15-25 derajat itu oke. Ya tapi nggak ditaruh kayak gitu aja ya, kayak emak-emak nyimpen sayur di kulkas ya. Harus di packing dengan benar, seperti orang packing tanaman untuk dikirim-kirim. Tanamannya itu biasanya dibungkus menggunakan tisu ataupun koran basah biar agak lembab ya. Lalu dimasukin ke plastik dan kalau bisa diseal hampa udara. Bisa kalian pakai plastik ziplock tuh ya biar lebih simpel. Lalu simpen deh di kulkas. Nah, cara seperti ini tuh bisa membuat tanaman itu sehat selama berminggu-minggu. Bahkan untuk tanaman yang fragile sekalipun ataupun yang ringkih sekalipun bisa awet di dalam kulkas setidaknya 7 hari ya di dalam kulkas.
Jadi kalian punya waktu untuk ngurusin tank rescape kalian sebelum ditanemin. Misalkan mau cycling dulu, ataupun mau ngilangin tanning dulu, ataupun mau ngilangin cloudy water dulu, dan lain-lain. Nah, lalu yang terakhir nih, apabila semua hal tadi udah kalian lakukan, harusnya sih ya, siklus nitrogen di akuarium yang baru itu sudah nggak jadi isu lagi. Sehingga bisa kalian langsung melakukan penanaman ya. Langsung ditancap aja tanamannya. Tapi ada baiknya juga kalian tetap cek amonianya, kadar amonianya. Terlebih misalkan kalian itu ada topping soil yang baru, ataupun bahkan misalkan pakai 100% substrat yang baru. Nah, kalau misalnya amonianya itu belum 0 ppm, lakukan cycling terlebih dahulu ya, kayak biasa. Beberapa hari cycling. Filternya tetap nyala, CO2 dan lampu harus mati. Setiap hari bisa ganti air 30-50%, sambil disifon kotoran sisa bongkarannya dan dosing bakteri starter seperti Aquabacter ya. Nah, dengan filter yang udah mature, harusnya dalam waktu 3-5 hari atau maksimal seminggu lah ya, amonianya itu harusnya udah mencapai 0 ppm, dan itulah saatnya untuk planting. Lalu, ada yang terakhir lagi nih. Yang ketujuh, CO2, oksigen, dan lighting. Nah, untuk CO2 langsung kalian buka gede aja di kisaran 35-40 ppm. Namun jangan lupa oksigen dari gas exchange-nya juga harus diperhatikan. Karena ketercukupan CO2 dan oksigen adalah kunci utama untuk adaptasi tanaman, agar tidak melting dan agar tidak gampang terserang algae. Nah, sedangkan untuk lampu, pada beberapa minggu awal sih jangan langsung digas highlight ya. Cukup kisaran 70-80% dari kebutuhan yang seharusnya. Itu akan bisa menghindari serangan algae di awal-awal rescape. Oke, itu dia tadi 7 tips rescape ataupun bongkaran aquascape. Mudah kan? Atau susah? Ingat, aquascape itu memang tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aqua Jaya Aquariset, channel lengkap belajar aquascape. Be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Ya.